bahwa berkata seorang bapak penduduk ahli surga, "Ya Rabb, ayu nikmatin hada." Di saat Allah upgrade, Allah tinggikan derajatnya di surga, dia menjadi penduduk surga mungkin level A. Namun kemudian Allah tinggikan menjadi level next, level B, C, D dan seterusnya. Naik derajatnya, di upgrade. Maka dia berkata kepada Allah, "Ya Rabb, min aina hada?" Ya Allah, dari mana kenikmatan aku ditingkatkan derajat di surgaku ini menjadi tingkat yang lebih baik. Kehidupan di surga, kehidupan yang penuh kenikmatan, namun bertingkat-tingkat. Maka yang lebih tinggi tingkatnya, lebih tinggi seperti di dunia. Ada kelas ekonomi, ada kelas VIP, very important people. Maka di surga pun seperti itu. Maka orang ini berkata, "Ya Rabb, min aina hada?" Wahai Allah, engkau menaikkan posisi derajatku di akhirat, di dunia. Kenikmatan yang penuh ini ditambah lagi dengan level yang lebih tinggi. Dikatakan, "Fa inna hada min istighfar waladik lak." Karena ini adalah dari istighfar anak-anak kalian kepada kalian. Maka di sini menjadi puncak prima dari seseorang yang menikah, diberikan rizki anak-anak yang soleh dan putri-putri yang solehah yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka ini investasi yang paling berharga bagi seorang bapak dan seorang ibu adalah setelah melaksanakan pernikahan, maka berijtihad untuk membuat anak agar mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Maka berbeda persepsi antara orang awam yang hanya sekedar mengumpulkan harta dan berkata setelah pensiunnya, "Alhamdulillah, aku telah mengumpulkan investasi kehidupanku." Maka orang-orang yang soleh dengan menikah, dia akan melaksanakan kenikmatan untuk melampiaskan syahwatnya seperti di dalam ayat yang sebelumnya. Kemudian dia berijtihad untuk mendapatkan anak-anak yang banyak. Semakin banyak anaknya, semakin banyak investasi puncak primanya. Setiap anak akan mendoakan, setiap anak akan memintakan istighfar, setiap anak akan meninggikan derajat level upgrade di surga kelak. Maka ini hakikat dari kenikmatan pernikahan. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam awal surat An-Nisa, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Maka di dalam ayat ini pun menjadi pendalilan bagi kita tadi bahwa tujuan kita setelah menikah untuk menyalurkan hasrat kecintaan kita kepada perempuan. Maka yang kedua, mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka di dalam awal surat Nisa Allah berfirman, "Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kalian min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha." Yang menciptakan kamu seorang laki-laki kemudian dipasangkan dengan pasangannya seorang perempuan. Maka dari pasangan laki-laki dan perempuan ini, wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka dari pernikahan laki-laki dan perempuan ini lahirlah manusia-manusia, anak-anak yang baru, baik laki-laki ataupun perempuan, hasil dari jerih payah kedua orang tua ini. Maka mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah. Maka inilah dari kenikmatan yang Allah berikan dalam pernikahan. Dan begitupun kenikmatan yang Allah berikan kepada pernikahan adalah justru pernikahan itu adalah sumber dari rizki, yang mana Allah akan memberikan rizki kepada kita. Yang tadinya miskin dan papa menjadi kaya raya, jaya raya dari mana? Dari pernikahan. Maka ini pun membantah persepsi orang awam
yang mana maaf sudah jomblo forever, ataupun kalau bahasa Minangnya sudah bujang lapua, 30 tahun, 35 tahun belum menikah, jomblo forever. Maka di saat ditanya, kapan kau mau menikah? Bagaimana mau menikah? Sendiri saja sudah susah cari makan, maka bagaimana mau menikah? Apakah istri kita cukup diberi makan batu dan kerikil? Maka itu persepsi kebanyakan manusia. Tidak berpikir bahwa dia sekarang seorang diri, bisa makan dan minum. Kemudian jika dia menikah, ada tanggungan dari istrinya, maka apakah ada sejarah, ada walimatul urus dari tetangga kita, setelah sepekan istrinya mati kelaparan? Ada apa tidak? Maka never ever, tidak ada cerita seperti itu. Maka ketahuilah bahwa seseorang yang menikah itu justru Allah bukakan rizkinya. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat Nur, wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang maknanya, nikahilah wahai orang-orang yang jomblo, orang-orang yang belum menikah atau sudah menikah tetapi laki-laki itu baru mempunyai 1 istri atau baru mempunyai 3 istri, maka digenapkan menjadi 4, boleh. Maka nikahilah. Fa'ankihul ayyama minkum, nikahilah perempuan-perempuan yang belum dinikahi orang lain, baik bikir, perawan, ataupun janda yang sudah selesai dari akad nikah, baik dikarenakan meninggal, baik dikarenakan cerai resmi dari suami yang pertama ditolak. Maka fa'ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Kalau tidak, nikahi pula budak-budak belian, dan ini kita tinggalkan karena hukum ini tidak ada. Maka hanya kembali kepada nikahilah dari perempuan-perempuan yang belum menikah, baik perawan ataupun sudah menikah tetapi sudah lepas dari suaminya yang pertama karena meninggal ataupun karena cerai. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Maka wajah pendalilan dari segi i'rab di sini adalah syartiyah. In yakunu fuqara'a, jumlah syartiyah jika kalian dalam keadaan fakir. In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jawab syarat dijawab oleh Allah, maka pasti Allah akan memberikan kalian kaya raya, jaya raya. Dan di ujung Allah menyebutkan wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rizkinya. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Di surat Az-Zariyat disebutkan Allah itu maha pemberi rizki, dan pemberian rizkinya sangat kuat. Allah tidak pernah miskin dan tidak pernah bangkrut dikarenakan memberikan rizki kepada seluruh manusia. Maka dari ayat ini ya ibadallah, yakinilah bagi para jomblo forever, bagi para bujang lapua, agar meniatkan untuk cepat menikah. Jangan takut, sekarang saya jomblo saja susah makan. Justru mungkin dengan menikah dapat anak dari juragan sawit. Akhirnya dibelikan mobil Pajero Sport, kemudian diberikan motor Yamaha NMAX ataupun X-Max yang 250 cc atau yang lainnya, bisa jadi. Dan ini adalah janji Allah Jalla wa'ala. Maka awas persepsi tadi mau makan apa. Maka kebanyakan dari ikhwah yang kami sadari, dan kami pun dulu menikah di Yaman. Saya dulu menikah di Yaman, yang mana datang ke Yaman hanya menuntut ilmu, tidak mempunyai uang masukan dari pekerjaan, hanya menuntut ilmu.
menulis fawaid Al-Quran dan hadis bersama Syekh kami Muqbil Al-Wadi, maka tidak mempunyai uang. Namun ada cita-cita untuk menikah. Dan alhamdulillah Allah memberikan perempuan dari Yaman, orang Arab yang cantik, yang hidungnya meskipun tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, tetapi alhamdulillah. Maka dalam keadaan di dalam hati ini ada bisikan syaitan, mau dimakan, mau dikasih makan apa anak orang ini. Maka mahar di negeri Arab sangat tinggi, tidak seperti di Indonesia cukup dengan mushaf dan perangkat dari salat. Maka di sana mahar-mahar $5.000, berapa $5.000, $6.000 dan sebagainya. Namun Allah mudahkan karena niat ini. Di dalam ayat tadi, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Akhirnya dari mahar yang banyak itu ditawar dapat $300. Menikah dengan $300. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana kedepannya makan dan minum? Maka ayat tadi, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jika kamu miskin maka Allah akan memberikan kaya. Ternyata di tempat kami belajar dengan Syekh Muqbil, jazahullahu khair, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Syekh kami Muqbil. Bagi orang-orang santri-santri yang menikah dapat jatah uang 3.000 dan beras dan semua dari perlengkapan dapur. Maka alhamdulillah dari situ kita bisa mendapatkan rizki dan terus melimpah dan terus melimpah. Dan akhirnya kami mempunyai putri, dan putri kami pun tidak mati kelaparan. Ada jatah susunya, ada jatah pampersnya. Dulu berpikir dari mana beli pampers, maka itu semua sudah diberikan rizkinya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran di surat Hud, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabin mubin. Maka wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada manusia yang hidup dan makhluk melata yang hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah Allah tentukan. Di mana disimpan rizkinya, di mana dibelanjakan rizkinya, semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz. Maka semua orang sudah ada rizkinya. Seperti pula di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, bahwa Allah mengutus malaikah pencatat kepada seluruh janin yang berusia 120 hari, maka dituliskan min amalihi wa syaqiyihi am sa'idihi wa ajalihi wa rizqihi. Kutiba min rizqihi, dituliskan rizkinya. Maka semua orang ada rizkinya. Maka dari pendalilan yang kami sebutkan ayat dan hadis ini, please kepada para jomblo forever, agar jangan berpersepsi mau makan apa, istri-istri kita mau dikasih makan apa. Maka tawakal Allah, nikah adalah ibadah, maka nikahlah. Lalu besok-besok bagaimana? Mau ngutang dulu untuk makan dan minum, beli 1 bulan, ngutang ke warung, maka dijamin akan ada yang bayar. Kalau tidak ada, yang mertuanya yang bayar. Alhasil dalam 1 bulan, lihat bagaimana yang tadinya si jomblo forever ini mengais rizki untuk dirinya dengan susah payah, kemudian dia berpikir ada tanggungan istri, yang mana istrinya juga sama dengan dia, butuh makan dan minum, butuh pakaian, sandang, pangan, papan, dan butuh juga dibahagiakan dengan kenikmatan yang lain yang dia punyai. Maka dari mana? Kemudian setelah itu istrinya hamil dan butuh kepada makanan yang di dalam rahimnya. Kemudian setelah keluar butuh kepada pampers, butuh kepada susu, dan butuh kepada perlengkapan-perlengkapan bayi. Itu semua dari mana? Dari ayat tadi, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha.
Maka tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali pasti Allah yang akan memberikan rizki kepadanya. Maka dari keutamaan kita melaksanakan pernikahan ya ibadallah, maka Allah akan memberikan rizki kepada kita yang mana kita ini tidak akan pernah mati kelaparan. Dan mulai dari sekarang catat, jika ada walimatul urus, apakah setelah seminggu ada kabar istri yang baru dinikahi mati kelaparan karena tidak mampu untuk memberikan makan? Maka never ever, tidak ada. Allah telah menjanjikan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka dalam keadaan kemiskinan, pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas ibnu Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, salasatun wajibun 'ala Allah fi 'aunihim. Maka 3 jenis manusia yang wajib atas Allah untuk ditolong. Maka 2 perkara di sini kita lewatkan karena waktu. Maka yang terakhir adalah an-naqih yuridul afaf. Orang-orang yang menikah, yang ingin menjaga dirinya dari perkara-perkara yang buruk, maka dia menikah dan tidak mampu, maka Allah pasti akan membantunya.